Indonesia. Kali ini kita berada di lokasi areal tanaman belum menghasilkan, tapi sudah masuk ke masa peralihan bentar lagi karena pada bulan Juli nanti akan mulai masa panennya. Nah, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pemupukan organik dengan menggunakan wheat decanter solid atau singkatannya adalah WDS, atau banyak orang mengenal dengan menggunakan solid basah atau solid saja. WDS ini atau solid basah merupakan sebuah limbah dari pabrik pengolahan kelapa sawit. Ini dengan volume adalah 4% dari total TBS yang diolah. Misalnya dalam 1 ton TBS yang diolah di pabrik akan menghasilkan 40 kg WDS ini. Mungkin angkanya tidak sebesar janjangan kosong yang persentasenya itu adalah 23% dari total TBS. Namun bahwa solid basah ini memiliki kandungan yang luar biasa besar, lebih tinggi daripada janjangan kosong. Nah, kandungan solid basah ini adalah kesetaraannya adalah 9 dalam 1 ton aplikasi, 1 ton WDS ini maka setara dengan 9 kg urea, 4 kg rok fosfat, 10 kg KCl dan 8 kg kiserit. Sehingga angka ini sangat dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit kita sebagai dalam mendukung produksinya. Karena ini adalah bagian dari sebuah byproduct atau limbah pabrik kelapa sawit, maka aplikasinya adalah masih memenuhi jarak aplikasinya lebih daripada 3-5 km, maka aplikasi janjang solid basah ini sudah tidak efektif lagi, karena bahwa biaya transport berbanding dengan volumenya nanti, ataupun biaya transportasi dibandingkan dengan misalnya pemupukan anorganik itu sudah tidak sesuai lagi, maka jarak maksimalnya hanya 5 km saja. Nah, penggunaan WDS ini ataupun solid basah ini adalah dengan menggunakan dosis kalau misalnya single atau sendirian, maka bisa menggunakan dosis 200 kg solid basah per pokoknya. Namun biasanya kita juga bisa sering melakukan aplikasi mix dengan janjangan kosong. Kalau mix dengan janjangan kosong, maka dosisnya adalah 275 kg janjangan kosong ditata, kemudian ditambahkan dengan solid basah di atasnya sebanyak 100 kg. Namun jika kalau misalnya single aplikasi WDS ini hanya menggunakan 200 kg WDS saja. Nah, dalam keseharian di perkebunan, bahwa solid ini banyak digunakan juga sebagai campuran media pertanaman di daerah pondok-pondok. Apalagi bahwa perkebunan sekarang saya bekerja ini sudah mendapatkan proklim kelas nasional. Lah, namun bahwa solid basah dengan kandungan yang sangat tinggi tadi, hampir nitrogennya aja hampir 9 kg urea setaranya dalam 1 ton solid basah ini, tapi bahwa solid basah ini ketika dia sudah kering ataupun matang, maka dia memiliki kandungan nitrogen tersedia larut yang kuat. Artinya bahwa kalau ini dipakai di pertanaman kita baik sawit, maka responsifnya sangat kuat, tidak seperti pupuk organik lainnya. Maka kalau sebuah kondisi yang ada di pertanaman sayuran, maka apabila menggunakan bekas solid ini, maka rata-rata bahwa ada beberapa tanaman sayuran yang merasa pahit karena memang kandungan nitrogen yang di dalam solid basah ini sangat tinggi sekali. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Sekali lagi, bagaimana kita merubah sebuah limbah menjadi sumber daya yang mampu mendukung pertanaman kita. Terima kasih, salam planter Indonesia.